Selamat malam saudara, senang sekali saya Herdina Suherdi kembali menjumpai Anda dalam Kabinet Kerja Menjawab program dialog interaktif kerjasama TVRI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Malam hari ini kami mengangkat tema mengenai Sel Tomini dan Ekspedisi Bakesra 2015. Apakah kemudian tujuan dari diselenggarakannya acara ini? Apakah ini kemudian sebagai salah satu upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia? Dan apa pula kaitannya dengan percepatan pembangunan daerah terpencil, terluar, dan tertinggal? Kita akan bahas bersama dengan dua orang narasumber yang sudah hadir di studio malam hari ini. Yang pertama adalah Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Agus Sartono, dan juga Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Sudarto. Selamat malam Pak Agus dan juga Pak Wagub. Terima kasih sudah hadir di Studio 6 TVRI. Ya, baik. Kita bicara mengenai Sel Tomini. Apa kemudian tujuan Pak Agus mungkin terlebih dahulu dari diselenggarakannya acara Sel Tomini ini, lalu kenapa kemudian memilih Tomini menjadi tempat diselenggarakannya acara ini? Baik. Pertama perlu saya jelaskan bahwa Sel Tomini ini adalah merupakan satu upaya bagi pemerintah untuk mempromosikan kekayaan alam kita. Ya. Karena Indonesia sebagai negara maritim dengan panjang garis pantai yang terpanjang di dunia, dan dari segi keindahannya, maka garis pantai Indonesia ini tidak kalah indahnya dibandingkan dengan negara-negara Skandinavia. Persoalannya kita perlu mempromosikan keindahan kekayaan alam ini, dan melalui Sel Tomini yang kali ini berpusat di Sulawesi Tengah, kita berharap maka kita bisa mempromosikan daerah Sulawesi Tengah. Nanti Pak Wagub bisa menjelaskan apa sebenarnya kekayaan dari Sulawesi Tengah ini. Tapi itu tujuan utama dari Sel Tomini. Baik, kemudian selain Sel Tomini ini dirangkai juga dengan kegiatan Ekspedisi Bakesra 2015. Betul. Apa Pak kegiatan Ekspedisi Bakesra ini? Sebagai rangkaian dari Sel Tomini, pemerintah juga mempunyai program Ekspedisi Bakti Kesra Nusantara. Bakti Kesra Nusantara. Ya, jadi Bakti Kesra Nusantara ini adalah merupakan suatu kegiatan mengunjungi pulau-pulau terluar, terdepan, dan tertinggal. Ini sudah tahun kelima, dan gagasan ini diawali pada waktu itu oleh Menko Kesra Pak Agung Laksono pada saat mengunjungi daerah pulau terluar. Tersadar bahwa ada wilayah Indonesia ini yang belum pernah sejak Indonesia merdeka ini dikunjungi oleh pejabat atau delegasi dari pusat. Nah, oleh sebab itu, maka 5 tahun yang lalu diinisiasi program ekspedisi ini. Ekspedisi ini sendiri merupakan kerjasama antara Kemenko PMK, didukung oleh kementerian dan lembaga, dan TNI Angkatan Laut. Ya. Jadi utamanya kita sebenarnya memobilisasi resources yang ada di kementerian dan lembaga untuk bersama-sama yang memiliki program, di mana sasarannya di daerah terluar, tertinggal, terdepan tadi, untuk bersama-sama kita gerakkan di sana. Baik. Pak Wagub, kalau tadi disebutkan bahwa Teluk Tomini ini memiliki keanekaragaman hayati yang sangat banyak, teluknya indah, dan bahkan disebut-sebut sebagai jantung segitiga karang dunia atau Coral Triangle. Sebenarnya seperti apa Pak potensi keindahan dari Teluk Tomini ini sendiri? Ya, jadi Teluk Tomini ini merupakan teluk yang terbesar di Indonesia. Di sana banyak sekali sumber kekayaan alamnya. Antara lain ikan tuna. Ikan tuna itu di sana paling besar. Ya, kemudian kerapu. Kemudian juga di sana ada rumput laut. Ini kekayaan alamnya. Di samping juga ada kekayaan tambang dan lain sebagainya di dasar laut. Kemudian juga di samping itu, Teluk Tomini merupakan objek wisata yang cukup indah, yaitu dengan adanya Kepulauan Togian. Nah, Kepulauan Togian ini memang dulunya memang merupakan wisata, hanya memang belum dimaksimalkan. Ya, terutama dengan adanya Sel Tomini ini diharapkan nantinya ke depan kita akan bangun infrastruktur yang ada di sana, sehingga memang betul-betul Togian ini merupakan pariwisata laut di Teluk Tomini ini.
Baik, bicara mengenai infrastruktur, Ya. Pak, dengan akan diselenggarakannya Sale Tomini ini, bagaimana kesiapan dari pemerintah daerah sendiri Ya. untuk menyambut event ini? Ya. Jadi Sale Tomini ini akan dilaksanakan di kabupaten, salah satu kabupaten yaitu di Parigi Motong. Parigi Motong itu dari kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, ini perjalanan kira-kira 1,5 jam, satu setengah jam. Nah, kemudian kesiapan kita khususnya untuk infrastruktur di Parigi Motong ini sudah kira-kira 99%, hampir 100% sudah selesai. Karena yang paling lama adalah mempersiapkan lapangan untuk pelaksanaan kegiatan ini. Karena lapangan ini tentu dibangun harus di tepi pantai. Artinya ini sudah Upacara. dipersiapkan Sudah dari dipersiapkan. jauh-jauh hari ya Pak? Dari bulan Februari, Maret sampai ini sudah dipersiapkan. Jadi dari mulai awal Ya, tahun dari awal sudah sudah disiapkan. kita persiapkan itu. Dan sekarang sudah 100%. Kemudian juga kita siapkan lahan untuk Sale Tomini sekitar 40 hektar. Ya. Ya, nanti untuk digunakan untuk upacara, kemudian digunakan untuk apa ini namanya pameran, Ya, baik. untuk Pak Wagub, segala ini macam kegiatan. puncak peringatannya nanti pada tanggal 19 September 19 ya. ya. Tapi tentu saja rangkaian kegiatannya sudah dilakukan dari beberapa waktu sudah, sebelumnya. sudah. Apa saja Pak kegiatan-kegiatan yang Jadi sudah dilakukan? kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain kegiatan olahraga, kemudian bakti-bakti sosial khususnya untuk masyarakat di Kabupaten Parigi Motong Parigi itu Motong. sendiri. Oke. Olahraga, kemudian bakti sosial, kemudian bersih-bersih pantai, kemudian kegiatan-kegiatan pemuda, ya, pramuka, ini sudah dilakukan. Dan juga kegiatan-kegiatan seni budaya. Baik, kalau di tingkat pusat tadi ada beberapa instansi dan kementerian yang dilibatkan ya Betul. Pak ya. Bagaimana kalau di daerah Pak ini melibatkan siapa saja untuk pelaksanaan Jadi untuk di event ini? daerah, terutama yang kita libatkan adalah instansi terkait yang menangani masalah, terutama kelautan dan perikanan. Kemudian pariwisata. Dan hampir semua instansi ini terlibat di situ. Terlibat di situ. Karena kementerian ada 14 kementerian. Ya. Jadi masing-masing kementerian itu dengan turun ke SKPD yang ada di provinsi maupun di kabupaten. Kemudian juga TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara. Semua terlibat di dalam Sale Tomini ini, terutama juga TNI Angkatan Laut yang nantinya akan mengerahkan kapal, kemudian atraksi-atraksi dari Angkatan Laut tersendiri, Ya. terjun payung dan lain sebagainya yang dilakukan oleh Angkatan Laut. Baik, Pak Agus tadi Pak Wagub sudah menyebutkan beberapa acara yang kira-kira nanti akan diselenggarakan pada saat Sale Tomini ini. Ini adalah Sale Indonesia yang ke-7 ya Pak ya, setelah beberapa yang sebelumnya diselenggarakan di lokasi lain. Ya. Apa Pak kira-kira yang membedakan dari Sale Tomini ini dengan Sale Indonesia yang lainnya? Jadi terakhir Sale Raja Ampat ya, itu saya kira dari sale ke satu sale ke sale berikutnya kita selalu evaluasi dan kita perbaiki penyelenggaraannya. Evaluasi dari yang sebelumnya apa tuh Pak? Evaluasi dari sebelumnya misalnya dari segi evaluasinya. Program-program yang kita pikirkan adalah apa setelah sale ini selesai. Jadi kita tidak ingin setelah pelaksanaan puncak sale selesai lalu terhenti begitu saja, tidak betul, ada follow up. Jadi mesti harus ada rencana ke depan misalnya di pemerintah daerah untuk begitu juga di pusat ya. Misalnya untuk bagaimana untuk menggerakkan pariwisata. Sekarang saatnya misalnya di SKPD pariwisata di Provinsi Sulawesi Tengah untuk menyiapkan berbagai leaflet tentang kekayaan alam yang sebaiknya kita promosikan sehingga pada saat nanti kunjungan sekian ribu orang di acara puncak itu mereka sudah bisa membawa leaflet, buklet, brosur dan berbagai fasilitas yang mendukung untuk pariwisata itu. Jadi kita tidak ingin sale ini hanya semacam proyek membangun sarana fisik lalu setelah itu tidak ada event. Nah ini yang kita dorong dari waktu ke waktu dari sale satu ke sale yang lain supaya ada peningkatan. Dan ini pemerintah Sulawesi Tengah saya kira sudah jauh lebih siap. Itu setelah sale nanti secara agresif akan terus mempromosikan potensi wisatanya. Baik,
Sebelum saya nanti ke Pak Wagub untuk menggali lebih jauh bagaimana kemudian kira-kira manfaat yang akan bisa diperoleh oleh pemerintah daerah dari event ini, mungkin tadi Pak Agus sudah menjelaskan sedikit mengenai Bakesra ya Pak ya, Bakesra itu apa. Tapi yang belum dijelaskan adalah ini nanti akan menyusuri beberapa pulau, dan jika kita kemudian kaitkan dengan percepatan pembangunan daerah tertinggal, terpencil, dan terluar, apa Pak implikasinya? Jadi baik Pak Ina. Jadi ekspedisi Bakti Kesra Nusantara ini kita dengan menggunakan KRI Banda Aceh, kita akan mengunjungi 4 pulau. Yang pertama kita Pulau Muna di Kabupaten Muna, kemudian di Pulau Wawoni di Kabupaten Konawe, Kepulauan kemudian yang ketiga Pulau Panggai di Kabupaten Banggai Laut, kemudian yang keempat terakhir di Pulau Togian di Kabupaten Tojo Una-Una. Jadi akan ada 4 pulau. Ada 4 pulau. Nah, setiap kunjungan itu KRI Banda Aceh yang sudah membawa berbagai bantuan dari pusat atas sumbangan dukungan dari berbagai kementerian, lembaga, dunia usaha, ini akan didistribusikan ke masing-masing daerah itu. Kita sudah bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota setempat untuk memastikan bahwa masyarakat yang akan hadir di situ adalah masyarakat yang berhak menerima bantuan itu. Jadi nanti akan ada kerjasama dengan pemerintah daerah di mana nanti penyalurannya atau distribusinya akan langsung disalurkan oleh pemerintah daerah. Bapak, ini anggarannya sekitar berapa miliar Pak? Untuk sel kali ini Pak Wagub, ini peningkatan luar biasa karena ekspedisi kali ini kita mampu membawa kurang lebih 178 miliar. Dan bantuan. Itu semuanya berupa bantuan? Buat bantuan. Kalau pada awal pertama kali kita menyelenggarakan ekspedisi Bakesra ini hanya sekitar 30 miliar. Konkretnya berupa apa ya Pak bantuannya? Ini macam-macam. Ini bantuannya mulai dari peralatan pertanian, kesehatan, obat-obatan, makanan, ya, sembako, kendaraan, ya, ambulans, itu. Jadi macam-macam. Kalau untuk selnya sendiri, selain yang dijelaskan Pak Wagub tadi, saya kebetulan juga mengkoordinir salah satu program pemberdayaan ekonomi masyarakat Pak Wagub. Itu untuk di Parigi Montong itu kita deploy khusus untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat itu 10 miliar di sana. Dan sudah diimplementasikan. Jadi sel ini sendiri kalau dilihat nanti kontribusinya ke daerah sangat besar sekali. Dari Bakesra saja, ekspedisi Bakesra ini sudah 178 miliar yang dalam bentuk barang itu mengalir di sana. Baik, Pak Wagub, tapi sebetulnya bagaimana sih kondisi dari 4 pulau ini yang nanti akan didistribusikan bantuan oleh pemerintah pusat? Selama ini kondisi di 4 pulau itu seperti apa Pak? Ya, jadi sebagian besar ya, mereka masyarakat yang tinggal di pulau-pulau ini kondisinya memang tertinggal. Kondisinya tertinggal. Tertinggal itu dari sisi apa saja? Dari sisi kesejahteraan mereka, karena termasuk mereka kan ya, menggantungkan kepada perikanan kelautan ini, yang mencari ikan. Ya tentu dalam mencari ikan ini tentu harus ada bantuan-bantuan yang diperlukan, misalnya alat-alat penangkap ikan. Ini kadang-kadang kan masih tradisional. Nah ini juga kalah dengan mereka-mereka yang sudah modern-modern itu. Ini kebanyakan masyarakat pesisir seperti itu. Dari sisi infrastrukturnya bagaimana Pak? Misalnya ketersediaan fasilitas kesehatan, ketersediaan fasilitas pendidikan misalnya di daerah-daerah itu. Jadi memang hampir setiap kecamatan ini memang ada infrastruktur kesehatan, ada. Tapi ada juga pulau-pulau yang terpencil. Ini yang ada infrastruktur kesehatan ada. Tapi kadang-kadang petugas-petugas kesehatan ini kadang-kadang sulit untuk mau tugas di sana. Ini yang repot. Ya, karena ya kalau sudah terpencil begitu ya, terus terang saja, apalagi program-program kedokteran sekarang ya. Kalau dulu ada dokter dokter PTT. Dan dia ditugaskan di suatu tempat yang terpencil. Mau tidak mau harus. Dan mau tidak mau dia harus di situ. Menolak. Nah sekarang ini kan program ini sudah kelihatannya sudah tidak lagi. Nah ini yang perlu sebetulnya.
Jadi Kan? sebetulnya selain bantuan berupa fasilitas, harusnya juga ada bantuan SDM juga yang bisa Ya, dikirimkan ke sana ya, gitu ya, ya, Pak ya? betul itu ya. Bantuan fasilitas, sumber daya manusia, ini memang penting. Karena Bagaimana dengan kebanyakan sarana pendidikan, Pak? Seperti ketersediaan pendidikan sekolah? kita hampir sekolah-sekolah ada. Ada ya, Pak ya? Ada, sekolah-sekolah ada. Pulau-pulau juga ada, sekolah-sekolah di sana juga ada. Jadi tidak ada kendala untuk fasilitas Kendalanya ya pendidikan? tidak ada, tapi ya itu tadi yang terpencil inilah. Kadang-kadang guru menempati di situ, kadang-kadang kita cari guru aja susah. Maunya guru-guru kan di kota-kota semua juga. Gitu. Lalu kemudian ketika nanti akan ada donasi ataupun bantuan yang didistribusikan oleh pemerintah ini, Ya. apakah nanti akan efektif, Pak, ketika sumber daya manusianya sendiri kurang atau tidak ada? Saya kira bantuan ini kan berupa bantuan-bantuan yang entah nanti untuk mau apa ya, agar mereka itu misalnya contoh bantuan berupa alat-alat tangkap. Nah, ini saya kira mereka perlukan itu. Baik. Alat-alat tangkap apa ini namanya? Alat-alat tangkap untuk nelayan-nelayan itu diperlukan juga. Bantuan kesehatan, saya kira ini diperlukan bagi mereka-mereka ini. Ya. Jadi bantuan-bantuan yang berikan ini tentunya bantuan-bantuan yang bisa untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, terutama yaitu tadi kesehatan, bantuan untuk alat tangkap nelayan, kemudian bantuan-bantuan lain yang diperlukan oleh masyarakat di situ. Baik. Nah ini yang diperlukan. Kalau kemudian kita kaitkan dengan kondisi perekonomian dari Ya. masyarakat di 4 pulau itu ya, bagaimana kondisi perekonomiannya, Pak, dengan nanti kemudian akan disalurkan bantuan ini, apakah itu juga nanti akan membantu untuk memperkuat daya beli dari masyarakat di sana? Saya kira dengan bantuan itu saya kira juga bisa memperkuat daya beli karena mereka terus terang saja terpencil. Ya. Ya, transportasinya kadang-kadang kapal itu kadang-kadang 2 hari sekali, 3 hari sekali, kan begitu ini. Dan tidak rutinitas, tidak, kan begitu. Ya. Tadi Pak Agus menyinggung bahwa ada dana sekitar 10 miliar ya, Pak ya, untuk pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini di suatu daerah, terutama daerah yang terpencil dan terluar ini tentunya kan butuh pendampingan ya, Pak ya, karena mereka tidak bisa dikucurkan dana lalu dilepas begitu saja. Selama ini bagaimana, Pak, pendampingannya? Pendampingan ya sekarang untuk pendampingan ini memang ada. Ada ya? Ada, pendampingan ada. Sekarang apalagi sekarang tiap-tiap desa kan akan menerima Dana apa ini, desa. dana Dana desa. desa, Dan ya. itu ada pendampingannya. Ya. Ada pendampingannya. Tetapi ya itu tadi, dana-dana yang disalurkan kepada masyarakat ini pasti ada pendampingnya. Tidak pendampingnya. Apalagi dana-dana yang dari pemerintah. Itu biasanya ada pendampingnya. Baik, baik. Dari pengalaman Pak Agus sudah beberapa kali mengikuti SAIL Indonesia dan juga melaksanakan Bakesra ini, Pak. Bagaimana respon dari masyarakat penerima bantuan dan juga apresiasinya seperti apa, Pak? Respon masyarakat sangat positif karena seperti tadi di awal saya katakan, pengalaman ini didasarkan atau kegiatan ini didasarkan pada pengalaman bahwa ada satu daerah yang sejak 70 tahun Indonesia Merdeka mungkin belum pernah dikunjungi Ya. delegasi dari pusat. Nah, ini satu cara pemerintah untuk mempromosikan daerah itu, membuka ketersolusian dan sekaligus membangun ekonomi masyarakat di situ. Mbak Ina bisa bayangkan pada saat acara puncak nanti SAIL itu ada berapa ribu orang akan hadir di sana. Ya. Ada berapa delegasi negara akan hadir. Ya. Kemudian TNI Angkatan Laut dari negara-negara sahabat akan hadir. Ya. Maka Palu akan terekspos pada dunia. Dan orang baru akan menyadari, oh ternyata begitu indahnya Teluk Tomini ini. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya bagaimana kita menyiapkan SDM untuk mendukung tourism yang kita promosikan di Tomini ini. Saya yakin ini akan dalam 5 tahun ke depan akan nampak sekali perubahannya. Jadi ini adalah satu cara untuk menerobos, untuk mempromosikan daerah-daerah itu. Ya. Dan dari waktu ke waktu daerah-daerah yang ingin dijadikan sebagai puncak acara SAIL ini sudah ngantri sebenarnya. Jadi sudah banyak sebetulnya yang berminat Betul, ingin menjadi tuan ya, rumah ya, pelaksanaan SAIL Indonesia ini. Baik, Pak Agus, kalau kita bicara mengenai potensi wisata dari Teluk Tomini terutama ya, Pak ya. Kira-kira apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah, Pak, dengan diselenggarakannya acara ini? Ya. Jadi antara lain tadi Teluk Tomini yang kita akan tampilkan nanti adalah masalah pariwisata.
Ya tentu dengan adanya pariwisata ini nanti tentu akan infrastruktur kita harus kita benahi di sana. Terutama lapangan terbang sudah ada. Kemudian juga Bagaimana dengan infrastruktur penunjang lainnya Pak? Misalnya seperti jalan raya, transportasi, akomodasi, dan lain sebagainya. jalan raya ini kita sudah bisa menghubungkan antar kabupaten itu sudah. Dan jalannya cukup bagus lah, kira-kira begitu. Kemudian masing-masing kabupaten memang sekarang ini ada beberapa kabupaten yang sudah punya lapangan terbang. Termasuk Tojo Una-Una. Tojo Una-Una itu dekat dengan Pulau Tugian. Dulu sebelum ada lapangan terbang, biasanya wisata-wisata dari mancanegara ini dari Gorontalo. Karena dari Gorontalo Tugian ini dekat. Naik speed atau naik kendaraan laut menuju ke Tugian. Nah, sehingga sekarang dengan adanya lapangan terbang yang ada di Tojo Una-Una sendiri, karena Tugian itu masuk dalam wilayah Tojo Una-Una. Sehingga akan lebih mempermudah. Lah ini tinggal bagaimana nanti infrastruktur yang dari Tojo Una-Una bagi mereka-mereka wisatawan-wisatawan itu menuju ke mana nih, ke lokasi daripada wisata yang ada di Pulau Tugian. Nah di sana tentu juga harus nanti ada kote-kote, hotel-hotel. Ada di sana ada hotel dari orang dari mana itu ya, dari luar negeri juga yang ada di sana. Jadi sudah tersedia Pak Sudah ya? tersedia, tapi kurang gitu ya. Perlu ada tempat-tempat hotel-hotel yang tentunya. Ini untuk sel Tomin ini kan diprediksi akan ada 2.000-an orang yang datang ya Pak ya? 2.000 orang yang akan hadir nanti. Kira-kira akomodasi tadi yang sudah disebutkan itu apakah akan mencukupi Pak? Jadi begini, semua nanti akan ditampung di Kota Palu. Baik. Di Palu ini, dan Presiden Jokowi sudah pernah tidur di Palu, di salah satu hotel di sana. Sudah pernah berkunjung Jadi ke Palu, kita ya? sudah siapkan hotel, ada beberapa hotel berbintang yang di sana. Karena tamu-tamu kita ini memang cukup banyak. Menteri, kemudian para gubernur, nanti, kemudian dari TNI, ya. Kemudian juga nanti akan ada duta-duta besar, diplomatic tour, duta besar. Kemudian di samping duta besar itu juga ada nanti diplomat-diplomat yang nanti akan melakukan kunjungan wisata dan kunjungan kerja di sana. Dan diplomat ini nanti akan mendapat tugas mempromosikan Teluk Tomini ini di daerah di mana dia ditempatkan. Ya. Baik Pak Wagub, selain mempromosikan sel Teluk Tomini ini sendiri, tentu dengan digelarnya sebuah event biasanya yang diharapkan juga akan memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dari sisi ekonomi. Nah, sejauh ini Pak, kira-kira masyarakat sudah mulai bersiap dari sisi ekonomi seperti apa? Misalnya apakah sudah mulai bertumbuhan industri rumah makan atau bisnis lain yang bisa dikaitkan dengan kegiatan ini? Jadi masalah rumah makan, kuliner, memang di sana sudah siap. Di sana itu dikenal dengan Palu ini ada namanya kuliner yang khas Palu, yaitu Kaledo. Kaledo. Kaledo itu dikenal di mana-mana itu. Ya. Dan ini juga sudah siap rumah-rumah makan, hotel-hotel. Kemudian juga tempat-tempat nanti yang akan dikunjungi oleh wisata, kita sudah siapkan di sana. Jadi memang nanti akan dikemas paket wisata ya Pak ya? Tidak hanya paket wisata memang. Nanti yang datang, delegasi yang datang tidak hanya mengikuti sel Tomini, tapi juga ada kegiatan-kegiatan yang lain yang akan dirangkai dengan kegiatan itu ya Pak ya? Seperti seni pertunjukan itu juga nanti akan dipentaskan. Termasuk juga nanti akan datang lansia lah ini. Komunitas lansia. Komunitas lansia ini kira-kira banyak 150 orang akan datang juga melihat sel Tomini ini. Mereka nanti akan datang, kemudian nanti akan mereka akan berada di kapal. Salah satu kapal yang sudah disiapkan untuk mereka. Jadi tidurnya di kapal nanti mereka. Oh gitu ya? Ya, tidurnya di kapal. Menarik ya Pak ya? Ya, ini menarik sekali memang. Baik. Pak Agus, kalau tidak salah Ibu Menteri kemarin baru saja, beberapa hari yang lalu ya, baru saja melepas tim Bakesra ini. Nah saat ini tim Bakesra ini posisinya sudah sampai di mana Pak? Jadi pada beberapa hari yang lalu Bakesra ini dilepas dan sekarang ini tanggal 6 nanti diperkirakan itu sudah sampai di Pulau Muna. Tapi sebelumnya saya dapat laporan bahwa akan singgah dulu di Makassar karena akan diterima oleh Pangdam di Makassar, Pangdam 7. Ya. Kemudian berikutnya tanggal 9 diharapkan KRI Banda Aceh sudah sampai di Pulau Wawoni.
Kemudian tanggal 11 itu sampai di Banggai Laut. Kemudian tanggal 15 itu sampai di Togian. Dan siap-siap nanti untuk mengikuti acara puncak itu di Tomini. Jadi tanggal 18 sudah merapat di Tomini. Gitu. Baik Pak, nanti sendiri pada saat acara puncaknya, ini kalau tidak salah akan ada parade kapal perang ya Pak? Ya. Terus kira-kira seperti apa Pak gambarannya? Jadi ada sailing pass nanti, jadi peserta dari sail ini nanti akan beriringan, dan selama sailing pass ini akan ada atraksi misalnya terjun payung, ya, itu bukan pekerjaan mudah itu, terjun payung yang nanti mereka harus mendarat di kapal. Itu. Ya. Kemudian juga tentu saja ada terjun payung yang berada di daratan. Tapi ini yang paling sulit itu pengalaman pada waktu yang lalu saat sail Raja Ampat, karena saat itu hujan dan anginnya kencang, ada beberapa yang miss. Mudah-mudahan besok cuacanya bagus ya Pak Gub, di Tomini insya Allah, sehingga terjun payung bisa dilakukan dengan bagus. Akan melibatkan berapa personil TNI Pak untuk teknisnya update terakhir kami belum mendapatkan berapa personil TNI yang akan hadir, tapi dari jumlah kapalnya sangat banyak nanti yang akan terlibat, ya. Dan nanti termasuk kapal perang dari negara sahabat. Ada 8 kapal perang dari negara asing yang akan ikut. Jadi total ada 45 kapal, dan nanti akan dibuka acara puncak itu dihadiri oleh Bapak Presiden. Sementara kalau rangkaian dari sail Tomini ini ada di Bualemo itu oleh Bapak Wakil Presiden. Ya. Kira-kira dari negara mana saja Pak nanti akan mempertunjukkan kekuatan kapal perangnya? Kemarin saya tidak terlalu tapi dari Eropa ada, ya? Kemudian dari Asia juga ada, ya, kapal-kapal perang. Kalau tidak salah sudah mendaftar itu 7-8 kapal perang dari asing. Baik, selain kemudian nanti akan ada parade kapal perang, apakah ini juga melibatkan kapal-kapal nelayan atau kapal-kapal umum lainnya? Dan nanti ratusan kapal nelayan akan ikut. Dan ini yang sebetulnya yang paling meriah nanti, karena dulu pada saat Hari Nusantara di Palu, di Teluk Palu, waktu itu Wakil Presiden yang datang, itu kita libatkan kapal-kapal itu ratusan kapal-kapal nelayan itu ikut parade, ikut salim pas ini. Jadi harapannya tahun ini juga mungkin akan nanti akan kita ratusan libatkan. juga ya Pak ya, jumlahnya kapal-kapal nelayan akan ikut serta di situ. Kita libatkan nanti. Baik. Pak Agus, kalau terkait dengan Kementerian PMK ini ya Pak ya, Kemenko PMK ini pasti kita kemudian teringat dengan revolusi mental Pak. Betul. Nah, apa kemudian kaitannya dari kegiatan ini dengan kegiatan ataupun program revolusi mental? Baik, jadi ekspedisi Bakti Keselamatan Nusantara ini sangat erat kaitannya dengan program revolusi mental, karena ini merupakan wujud nyata dari implementasi nawacita itu membangun dari pinggiran. Di dalam ekspedisi Bakasra ini, di sana ikut serta sekitar 300 pemuda, pelajar, pegawai, untuk mengunjungi daerah-daerah ini. Saya berharap mereka akan punya pengalaman yang sangat baik melihat keindonesiaan dan keragaman Indonesia ini sendiri. Dan selama dalam perjalanan, kita juga bersama dengan TNI Angkatan Laut untuk membekali mereka tentang wawasan kebangsaan, sehingga mereka setelah kembali nanti, mereka akan kecintaan pada tanah air akan semakin tebal lagi. Ini yang kita lakukan. Jadi ini termasuk salah satu upaya untuk membangun karakter kekuatan bangsa di wilayah-wilayah perbatasan. Betul. Karena esensi dari revolusi mental ini adalah bagaimana kita membangun integritas, semangat kerja, dan gotong royong. Nah, pemuda-muda yang ikut dalam ekspedisi Bakti Keselamatan Nusantara ini, saya kira kita ingin tanamkan selama pelayaran nanti kita pertebal lagi tentang kenapa kita perlu membangun integritas itu. Ya. Kemudian kita ingin tunjukkan pada mereka, lihat bahwa ada saudara-saudara kita di daerah yang tertinggal, terluar, yang mungkin masih kurang beruntung, sebagaimana dijelaskan Pak Wagub tadi. Dan bukan karena mereka tidak kerja keras, mereka sudah kerja keras, tapi hanya barangkali kita perlu memberikan perhatian lebih. Nah, jadi dengan begitu secara tidak langsung akan menyadarkan para pemuda bahwa mereka harus bekerja lebih baik, lebih keras lagi. Dan inilah satu bentuk mereka harus bergotong royong membangun saudara-saudaranya di daerah terluar, terdepan dan tertinggal tadi. Baik.
Baik Pak Agus dan juga Pak Wagub, kita akan sambung lagi perbincangan ini nanti, tapi kita harus jeda terlebih dahulu karena kita akan mengikuti Indonesia Terkini. Dan saudara, kita akan kembali usai Indonesia Terkini dan juga jeda berikut ini. Selamat malam, Anda menyaksikan Indonesia Terkini bersama saya Kenan Judge. Saudara, 18 bus Transjakarta yang sudah beroperasi sejak 16 Januari 2006 ludes terbakar kemarin sore. Kebakaran tersebut menyebabkan beberapa puing berserakan sekitar 3 hingga 4 meter dari balik pagar pul tempat kebakaran. Bus Transjakarta berbahan bakar gas pertama di Indonesia terbakar di parkir Timur Pur Transjakarta dan kebakaran terjadi di sekitar Rawabuaya, Jalan Daan Mogot, Rawabuaya, Jakarta Barat. Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat langsung menerjunkan 30 mobil pemadam kebakaran. Api yang sudah terlihat dari pukul 17.45 berhasil dipadamkan dalam waktu 2 jam. Kebakaran yang mengakibatkan 2 kali ledakan tersebut menjadikan beberapa puing berserakan sekitar 3 hingga 4 meter dari balik pagar pul tempat kebakaran terjadi. Untuk mengetahui penyebab kebakaran, tim Puslap 4 akan melakukan penyidikan lebih lanjut. Jumlah armada yang berada di pul saat kebakaran mencapai 38 unit, terdiri dari 28 unit rusak berat dan 10 unit dalam proses perbaikan. Iqbal menambahkan pul itu beroperasi setiap hari untuk bengkel, parkir, kantor pengelolaan, dan stasiun pengisian bahan bakar gas. Sekian Indonesia Terkini, kami akan hadir kembali 30 menit dari sekarang. Sampai jumpa. Mengungkap segala permasalahan yang ada di sekitar kita. Tetapi kecurangan oknum yang Fenomena es batu yang sering terjadi, pembuatannya dilakukan menggunakan Program investigasi mengupas dengan cerdas, berkata atas fakta. Namun praktik pengoplosan hingga kini Selidiki setiap Kamis pukul 8.30 di TVRI. Suasana malam Anda akan terasa hangat bersama Taman Buaya Beat Club. Kali ini menghadirkan Briana Simorangkir, Yasofi Miranti and Friends, Sukma Fit Indro Harjo Dikoro, Arai Daulay, dan Oats. Taman Buaya Beat Club, Senin hingga Kamis pukul 22. TVRI, betul sekali. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Kabinet Kerja Menjawab. Malam hari ini kami tengah berbincang mengenai Sel Tomini dan Ekspedisi Bakesra 2015. Pak Agus, saya tadi tertarik mengenai bagaimana kemudian ini menjadi salah satu upaya dari pemerintah untuk kemudian menguatkan lagi kejayaan Indonesia, termasuk juga menyadarkan kepada pemuda nilai-nilai ataupun wawasan kebangsaan itu, Pak. Siapa saja kemudian pemuda-pemuda yang dilibatkan untuk melihat langsung bagaimana kondisi-kondisi dari wilayah-wilayah terluar dan terpencil ini? Jadi di Ekspedisi Bakesra Nusantara 2015 ini kita melibatkan mahasiswa, pelajar, dan bahkan ada sarjana yang sudah lulus, ya, dan tokoh masyarakat juga dari BUMN untuk ikut serta terjun di sana. Selain itu juga ada dukungan dari Universitas Padjadjaran Bandung, karena di sana UNPAD akan melakukan kajian di berbagai pulau tadi untuk melihat apa sebenarnya kebutuhan yang diperlukan. Jadi mereka melakukan asesmen, sehingga diharapkan nanti setelah kunjungan ini bisa kita integrasikan pada perencanaan di pusat, sehingga ada follow up dari ekspedisi ini sendiri. Jadi kita tidak berharap hanya satu kunjungan selesai, tetapi tentu
pertanyaan berikutnya, apa yang harus kita lakukan berikutnya. Baik, nanti kita akan sambung kembali Pak. Saya ingin mengundang terlebih dahulu pemirsa di rumah untuk bisa berinteraktif bersama kami di sini di nomor telepon 574-3476 ataupun di 574-3478 untuk bisa berinteraksi langsung bersama dengan dua orang narasumber kami. Pak Agus, bicara mengenai kekuatan SDM, Pak, kekuatan SDM sumber daya manusia di daerah Bapak ini, bagaimana Pak kemudian mendorong kekuatan daripada SDM kita di sana supaya bisa kemudian menggali potensi-potensi yang ada. Kalau tidak salah di wilayah Bapak ini potensinya cukup banyak kan, tidak hanya perikanan dan kelautan tapi juga ada migas. Bagaimana bisa mendorong kekuatan SDM agar mereka mau gitu untuk membangun daerah-daerah terpencil di sana. Jadi sebetulnya untuk sumber daya manusia kita ini memang harus didorong, ini jelas. Karena potensi Sulawesi Tengah ini memang cukup luar biasa. Di sana ada gas, di sana ada nikel. Bahkan kemarin Bapak Presiden sudah meresmikan pabrik nikel di Kabupaten Parigi Motong. Kemudian juga meresmikan pabrik LNG di Kabupaten Banggai. Nah ini tentu perlu ada sumber daya manusia, dan kita harapkan mereka-mereka ini bisa ditampung di pabrik-pabrik ini. Betul, karena harapannya tentu ini akan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat lapangan sekitar. kerja bagi masyarakat. Sehingga dari pihak perusahaan juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka. Ini saya kira penting, pelatihan. Juga kita kan punya tenaga kerja, kita punya apa ini namanya? Balai latihan itu. Itu kita manfaatkan untuk tenaga-tenaga mereka yang dari daerah-daerah itu, ya, untuk agar mereka bisa mempunyai keterampilan di dalam hal kegiatan-kegiatan ini. Baik. Dan kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan ini, misalnya di LNG apa, mereka mengirimkan sekian, kemudian juga nanti arahnya juga mereka juga punya tenaga-tenaga untuk mengajar di sana. Jadi ada komitmen, ada komitmen tertentu yang sudah dijalin bersama dengan perusahaan yang akan berinvestasi di sana ya Pak ya. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan